dijamin surga ini itu, maka saya akan keluar dari agama Muhammad. Itu seperti apa, Bah? Itu maksudnya itu. Iya. Itu kan hanya bahasa kiasan Abah saja, karena dalam pandangan Abah itu susah dibicarakan, kata Abah, karena Abah ini tidak punya ilmu, tidak punya dalil, tetapi Abah hanya bisa melihat dengan mata batin gitu. Sehingga ungkapan itu hanyalah merupakan pernyataan hati yang sulit untuk dijelaskan kepada halayak sebetulnya. Daripada halayak bingung, kata saya, kalau kalian takut meninggalkan Ba'alwi di dosa, biar dosanya tampung aja ke Abah saya itu semua gitu. Karena saking saya ingin meyakinkan bahwa sesungguhnya apa yang dilihat dengan mata batin ini yakin tidak salah. Kalau mata dohir masih bisa menipu, dalil masih bisa ada dari lain. Khobar, tidak semua khobar itu akan benar, karena khobar itu harus diverifikasi. Tapi kalau mata batin susah itu, karena itu sudah hakul yakin. Abah melihatnya bukan dengan hanya sebatas dengan akal dan pikiran dan dalil gitu kan, tapi kan susah untuk menjelaskannya, Kiai. Makanya Abah katakan tadi semua, kalau seandainya mereka itu benar dan Nabi Muhammad itu adalah mendukung mereka, sayalah orang pertama yang berhenti jadi umat Nabi Muhammad. Berarti belum beres itu demikian. Dan saya yakin, seyakin-yakinnya baginda Nabi Muhammad akan ada di pihak kita gitu. Nah itu, jadi kalau menurut Abah, jadi Abah itu bukan ahli ilmu, cuma istilahnya ya barangkali sedikit dibukakan mata batin untuk melihat gururnya mereka gitu kan tadi. Apalagi kata Abah, kalau seandainya mampu melihat wujud mereka secara batin, itu jelas sudah tertolak, tapi kan tidak bisa disampaikan fakta itu, karena itu apa yang dilihat oleh mata batin. Dan itu pula yang Abah yakin dilihat oleh guru Abah pribadi, Syekh Ahmad Sohibul Wafathajul Arifin. Abah Anom itu seumur-umur tidak pernah menginstruksikan jarah ke Habib. Tak satu pun makam Habib yang dijarahi, baik di Indonesia maupun di dunia. Itu sudah menunjukkan kepada kita, kepada muridnya, siapa mereka itu. Cuma mereka hanya melihat secara basyirah, tapi tidak bisa disampaikan dengan kalam gitu kan tadi. Itu masalahnya sesungguhnya. Jadi jangan banyak dari kalangan Ba'alwi yang mengatakan, katanya Syekh Nawawi Al-Bantani seolah-olah mengisbat, Hadratus Syekh seolah mengisbat. Saya yakin orang-orang kasab semacam itu bukan berarti tidak melihat, tapi lihat saja dari perbuatannya gitu. Jadi makanya Abah pun ngomong begitu, punten gitu kan tadi. Kata Abah, kalau kalian para mukibin, para kiai yang masih mendukung Ba'alwi itu takut, kan masalah hidup di dunia ini masalah dosa dan pahala. Kalau takut dosa serahkan ke saya gitu kan tadi. Saya siap nampung seluruhnya. Dan saya siap berhadapan dengan baginda Nabi masalah ini gitu kan. Betul. Nah, itu. Kalau Abah begitu pun gitu kan. Betul, Bah. Tapi saya pun sepakat, Bah, dengan apa yang disampaikan Abah itu saya sepakat, karena memang di narasi Habaib itu, di hurufnya, di kitabnya itu tertulis begini, bahwa Nabi Muhammad tidak akan ridho ketika Habaib disakiti. Kalau benar Nabi Muhammad menjamin itu ke Habaib, saya yang keluar kepada Nabi Muhammad. Karena apa? Karena Nabi Muhammad sudah tidak konsisten dengan hadisnya, di mana beliau itu bahwa nasab itu tidak menjamin, kan gitu, Bah. Iya, apalagi pernyataan beliau setelah Haji Wada kan. Beliau menyampaikan di dalam sebuah khutbahnya, innallaha qad adhaba ankum aibal jahiliyah itu, yang wa ta'addu mahabil azad tadi, an-nasuri adam wal adamani turab la fadla li arabiyyin ila azamiyin la fadla li aswada ila ahmar illa bitaqwa. Maka jelas di situ berarti mau walaupun mereka itu ada duriat, kalau menurut Abah Kanan juga duriat Rasul gitu kan tadi. Abu Jahal itu juga duriat itu. Tetapi selama tidak mau iman, maaf, termasuk maaf Abu Thalib. Abu Thalib itu dicintai oleh Rasulullah, sampai Rasulullah tuh menangis-nangis mohon kepada Allah. Tetapi selama Abu Thalib dia tidak mau, selama Ba'alwi juga tidak mau ngikutin jalur Rasulullah, tertolak ya juga. Abu Lahab lah ya. Kalau Abu Thalib masih Abu Lahab di antara ya. Kan kayak firman Allah, innaka la tahdi man ahbabta, itu kan berkaitan dengan Abu Thalib kan sebetulnya. Ya tadi ya. Jadi artinya
tidak bisa kita ini, aduh susah ngomongnya kata Abah aja. Kalau Abah ingin ceritakan nih kepalanya mereka itu yang sekarang jadi top itu kepalanya wujudnya apa sih? Sebetulnya Abah bisa sebutin gitu. Kasih aja satu aja. Aduh, udahlah jangan nanti jadi fitnah. Saya kira tidak perlu. Mohon maaf. Saya kira tidak perlu disebutin. Kenapa? Karena biar tidak seperti Pak Alwi gitu loh ya. Nah, itulah Ya, yang sebenarnya kan di dalam jangan diri disebutin manusia monyet, itu ada. Mbah. Jangan Ya. sebutin monyet atau celeng, jangan ya. Aneh setuju. Jangan ya. Tapi kalau nggak dirutin celeng dan monyet terus wajahnya seperti apa tuh? Dracula. Ya. Yang lebih gawat daripada celeng dan monyet kan gimana coba? Aneh Nah, sangat. itu makanya. Aruhi. Nah itulah kata Abah juga, makanya biarlah itu mah kalam Abah yang bertanggung jawabkan ya di hadapan Allah dan di hadapan Rasulullah, karena yang tidak melihat tidak boleh juga menuduh mereka seperti itu kan masalahnya. Nah inilah kata Abah juga, pandangan batin itu adalah pandangan hakikat itu tidak bisa diceritakan secara syariat, kan itu masalahnya kan. Aneh. Iya betul Pak. Ya maka kalau bicara syariat berarti kan tadi bicara dalil adalah bicara hujah, siapa yang paling kuat itu kan tadi, itu aja. Tetapi kalau bicara hakikat itu perkara yang dalam, susah diomongin kan kan. Biarkanlah yang menyaksikan, yang melihatnya. Sebagaimana Allah mengatakan kul huwallahu ahad, itu adalah kepada Nabi Muhammad yang memang sudah menyaksikan ahadnya Allah kan gitu. Kalau kita mah baru nebeng aja gitu kan tadi semua. Nah ini barangkali ya yang harapan Abah Ya. untuk generasi muda nih, kayak saya gitu. Siapa Kang Ohi, Kang Satria Haji Samsu, Kang Kingkong dan yang lainnya. Iya Gus. Yang apa namanya Ya. memperjuangkan kebenaran ini, Pak, atau memperjuangkan bangsa Indonesia lah. Harapan Ya. Abah seperti apa? Khususnya ketika menghadapi polemik yang saat ini kita hadapi sekarang, Pak. Iya, inilah yang Abah inginkan. Abah juga dari kemarin ada Kiai Syarif, ada Kiai Alwi, adalah tentu saja kita ini menyelesaikan segala persoalan itu syariat dengan syariat, hakikat dengan hakikat. Nah, bicara dengan syariat berarti ikutin aturan syariat. Yang namanya bahkan kita berjuang itu tidak boleh ada seperti apa sapu lidi, bercerai-berai, harusnya dalam satu kesatuan gitu kan tadi. Dan inilah makanya apa namanya, kenapa Abah itu kadang-kadang galak, tapi kadang-kadang Abah itu lembut kata tadi. Karena pada saat agak galak itu ngomong sebagai syariat. Kalau syariat melihat yang batil itu harus diomongin. Kata Nabi kan lakukan dengan tanganmu. Yang kedua lakukan dengan ucapanmu, atau minimal diam tapi meyakini bahwa itu bukan riwayat Nabi gitu kan tadi, tapi jangan munafik gitu, berbuat tidak, ngomong nggak mau, diam pun masih ke kiri ngikut, ke kanan ngikut. Nah inilah yang kebanyakan dari kalangan muda dan juga termasuk kiai-kiai masih banyak yang belok kayak begini. Makanya kenapa Abah itu menggelegar terus Gus Ajis gitu kan tadi. Jadi Abah harapkan kepada anak muda, pesan kepada anak muda, Abah ini sudah di atas kepala 6, jadi barangkali waktunya juga sempit. Nah tolong ini jangan sampai kasus Pak Alwi ini nggak selesai gitu kan secara syariat gitu kan. Kan kita menyempurnakan syariat, ikhtiar itu wajib gitu kan tadi. Nah ini makanya kalau Abah sebenarnya udah agak susah karena Abah tuh sudah melihatnya ke bawah dalam gitu kan tadi. Maka Abah kadang-kadang turun untuk ke bawah gitu kan tadi untuk secara syariat. Kan kalau secara hakikat la tataharaku zarratun illa biidznillah. Jadi kalau secara hakikat tegurannya keluar ke dalam ke kita dan ke mereka kan gitu sebenarnya. Tapi secara syariat ya tetap kita harus melihat bagaimana melihat kemungkaran, ya kita harus meluruskan gitu kan tadi. Begitu Gus Ajis. Jadi Abah senang dengan pemuda-pemuda kayak Gus Ajis kepada semua dan yang lain-lain. Maka terus gaungkan, tetapi kembali adalah tadi, jagalah bahwa kita ini sedang membela kebenaran. Kebenaran itu dibela harus dengan cara yang benar, syariatnya harus benar gitu kan tadi, sopan santun dan lain sebagainya. Nah yang keduanya yang Abah ingin sampaikan kepada pemuda, karena barusan Abah ngomong juga dengan beberapa kiai di sini bahwa orang-orang Robitoh Alawiyah ini sekarang ini sedang menonton kita. Kan Abah ada orang di Robitoh Alawiyah gitu kan tadi. Mereka instruksinya apa? Mereka udah nyuruh orang Ba'alwi itu diam. Karena semakin kalian ngomong, kalian kelihatan tololnya gitu kan tadi. Biarkan mereka yang berantem gitu kan tadi sendiri.
Ya itu. Sampai ada anggapan bahwa sesungguhnya orang PWI ini adalah seolah-olah anjing liar yang menggonggong, yang memperebutkan tulang yang ada daging. Kan malu kita jadinya nanti. Maka marilah kita tunjukkan kepada mereka bahwa kita ini adalah berakhlak, beradab, gitu kan tadi. Dan luruskan, terus saja gaungkan kepada masyarakat mana yang benar dan mana yang benar itu benar, mana yang batil itu batil. Itu adalah tugas kita. Kan kita ini Al-Qari, Allah Al-Hadi. Semoga dengan cara yang lemah lembut, dengan cara yang baik gitu kan, mudah-mudahan dengan kebenaran, dengan akhlak, dengan adab, dengan contoh, insya Allah orang-orang sekitar kita pun akan menyaksikan, melihat diri kita. Jadi karena banyak ada ustadz deh gitu kan yang teriaknya kenceng dan lain maki-maki dan lain kesana kemari, begitu tujuannya ketemu akhirnya malah nyerang dalam sendiri gitu kan. Ujungnya duit. Jangan lagi orang tujuannya teriak-teriak adalah untuk duit, begitu dia, wah kok saya ini dibuang Kiai Imad, saya dibuang Gus Abbas. Apa kata Abah kamu dibuang? Kamu ini tujuannya berjuang ke apa? Ke Allah atau ke Rasulullah? Yang harus diluruskan lagi juga tentang ini juga. Ini kan si Ba'awi ini udah ngaco. Idratu Rasulillah itu dia, Alu Muhammad juga dia, kemudian juga Ahlul Bait juga dia. Itu kan ngaco, apalagi sampai ada dalil bahwa kata mereka bahwa mereka itu lebih mulia dari Ahlul Bait. Coba ngaco nggak itu? Nah ini saja kita mana. Saya senang dengan Gus Ajis yang selalu juga dia menyampaikan di dalam ini apa, selalu pengikut Gus Ajis ini semua. Selalu ada fakta, selalu ada videonya, selalu ada kitabnya. Itu ada cukup. Keren. Sekarang ini udah keren itu tadi semua. Ya, ada apa lagi deh? Ya, ditanya ilmu. Nah, nama saya disebut dong, Bah. Nama saya orang Banyuwangi nih, Bah. Ya, monggo. Gus Halim Banyuwangi. Gus Halim, monggo. Satu ini, Bah, satu lagi harapan Abah apa ini terkait apa namanya fenomena PBNU dengan Jatman yang di tahun-tahun ini itu nggak sinkron gitu, Bah. Bahkan ada apa namanya ya upaya untuk melepaskan diri lah, Jatman itu melepaskan diri dari PBNU, Bah. Tanggapan Abah gimana itu menyikapi hal ini, Bah? Aduh, inilah yang Abah juga katakan, Abah sampaikan, inilah apa namanya kepengurusan PBNU yang sebetulnya yang Abah dari awal sudah khawatir gitu kan tadi. Kiai Miftahul Ahyar itu sudah berkeringat dan sudah semangat sebelum Kisah Al-Mahfud. Abah tahu perjuangannya. Tapi kemudian terjegal Kisah Al-Mahfud, kemudian terjegal Kiai Ma'ruf Amin gitu kan tadi semua. Waktu kemudian akhirnya, nah begitu beliau jadi ketua MUI ada kesempatan untuk itu. Maka dia kenapa? Link kepada Gus Yahya. Nah, Abah sedang pelajari berapa kali Gus Yahya itu pergi ke Israel sebelum jadi ketua PBNU. Skip. Nah, skip yang Israel skip dulu. Nah itu ya, maaf ini. Jadi kalau menurut Abah, jadi ini aduh ini ada semua ada di sana lah. Jadi kalau menurut Abah nih, dan seharusnya memang Jatman dan PBNU itu adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Itulah bangunlah jiwanya itu dengan Jatman, bangunlah raganya dengan PBNU, kan gitu harusnya. Makanya kalau PBNU-nya dikuasai oleh mereka yang notabene yang tidak benar gitu kan tadi, betul berarti ruhnya tidak benar, maka amaliyah yang dilakukan oleh jasadnya pun maka tidak benar gitu kan tadi. Maka jangan pernah pisahkan Jatman dari PBNU gitu kan tadi. Maka seharusnya adalah Jatman itulah yang harus paling diurus, Banom yang harus diurus oleh PBNU, ditempati oleh orang-orang yang memang betul ahli di bidangnya. Kalau nggak ahli di bidangnya, nah itulah akhirnya ahli di bidangnya dan menguatkan PBNU, jangan menguatkan kelompok. Oh, nah iya kan dia jantungnya. Nah, kalau dia jantungnya harusnya dia menjadi nafas. Maka kata Abah, Jatman ini separuh nafas, separuh nafasku. Nah itu. Jadi Jatman itu separuh napasnya daripada PBNU. Makanya kenapa sekarang lemot PBNU-nya? Karena Jatmannya terlalu berkuasa gitu kan tadi. Jadi kalau menurut Abah ya inilah, maka ya mudah-mudahan, tapi Abah juga tidak setuju kalau adanya
MLB dan lain sebagainya, karena ini adalah merupakan, karena bicara ilmu agama kayak apapun, di atasnya itu ada adab gitu kan tadi. Adab di atas ilmu, tapi ilmu di atas nasab. Nih orang koplak ini tadi terus menjual nasab tadi semua. Kalau nasab itu aduh ya, akan selalu ke nasib urusannya. Tadi kalau udah jual nasab, akhirnya orang koplak dikaitkan nasabnya. Kemarin kayak Gus Ikdam gitu kan tadi. Akhirnya hadis pun ditambahkan Habib dianggap sebagai ulama, sebagai fuqaha. Gimana coba tadi? Bagaimana mungkin si Bahar Smith itu jadi fuqaha? Nah itu kan tadi semua. Ini kan rusak artinya kan. Panggungnya roboh, Bah. Ulama, Habib. Panggungnya roboh, Ikdam, Bah. Nah itu dia lah pokoknya rubuh dah. Siapapun yang coba Ba'alwi, kata Abah, maaf pada sebuah daerah bencananya luar biasa, dan Abah tahu itu 99% itu FPI. Sampai waktu mereka minta bantuan sama Abah, saya bilang, udah musibah itu datang dari Allah, cuma Allah datang kepada kalian memberikan peringatan. Kenapa kampung kalian direndam gitu kan tadi. Nah inilah masalahnya yang harus kita pahami. Nah makanya nanti yang siapapun yang dukung, cobalah saksikan omongan Abah. Kalau Abah misalnya sudah nggak ada, siapapun yang bela Ba'alwi ini akan hancur. Bukan hanya maaf ya, secara dohir juga bisa diperlihatkan. Berapa orang yang sudah lewat gitu kan tadi semua. Maaf, ini nggak ada kaitannya dengan ini. Tapi kembali akan selalu bahwa membela yang salah itu akan memberikan dampak yang sangat buruk kepada dirinya kan tadi semua. Belum lagi yang masalah yang lain-lain gitu ya, termasuk juga Gus Miftah dan lain sebagainya. Bayangkan Gus Miftah dirobohkan hanya oleh kata goblok oleh tukang esnya dimuliakan oleh Allah ke langit, dia diturunkan ke bawah. Tu'til mulka man tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biadikal khair.